Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai? Mari kita amati video berikut ini. Halo anak-anak hebat kelas 4. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun kalian masih belajar di rumah. Kalian dapat mematuhi protokol kesehatan seperti yang sudah Ibu selalu ingatkan kepada kalian dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga tidak lupa kalian harus tetap makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Jangan lupa juga kalian berdoa semoga pandemi ini segera berlalu supaya kita dapat berjumpa lagi seperti sebelumnya. Nah, anak-anak, siapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat informasi penting yang kalian dapatkan pada video berikut ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang gaya dan juga pengaruh gaya terhadap benda. Adakah di antara kalian yang tahu apa itu gaya? Ya, benar sekali. Gaya adalah tarikan dan juga dorongan yang terjadi pada suatu benda. Contohnya yakni pada kegiatan menarik dan juga mendorong gerobak. Gaya juga dapat menyebabkan benda berubah posisi ataupun berubah bentuknya. Anak-anak, mari kita simak dan kita pelajari bersama tentang macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia ataupun hewan. Mari kita belajar tentang macam-macam gaya. Adakah di antara kalian tahu apa saja macam-macam gaya? Jika kalian belum mengetahui apa saja macam-macam gaya, mari kita belajar bersama-sama tentang macam-macam gaya berikut ini. Yang pertama yakni gaya otot. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya otot? Ya, tepat sekali. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia atau hewan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yakni ketika kalian mendorong dan juga menarik gerobak. Gerobak akan berjalan setelah gerobak kalian kenai gaya otot. Contoh yang kedua yakni ketika kuda menarik delman. Delman pada awalnya berhenti, tidak dapat berjalan. Setelah ditarik oleh kuda yang berjalan menggunakan dengan gaya otot, delman tersebut dapat berjalan dan mengantarkan sesuai dengan tujuan kalian. Macam gaya yang kedua yaitu gaya pegas. Adakah di antara kalian tahu apa yang dimaksud dengan gaya pegas? Iya, tepat sekali. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh karet atau bekas lentur yang direnggangkan.
Contohnya dalam kegiatan sehari-hari, yaitu ketika kalian bermain ketapel. Batu dapat terlempar setelah karet pada ketapel direnggangkan sehingga menimbulkan gaya bekas. Contoh yang selanjutnya yakni anak panah akan meluncur setelah diletakkan pada busur anak panah yang ditarik karetnya. Macam gaya yang ketiga yakni gaya listrik. Anak-anak, adakah di antara kalian yang tahu apakah yang dimaksud dengan gaya listrik? Iya, tepat sekali. Gaya listrik yaitu gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Adakah yang tahu apa saja contoh dari gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tepat sekali. Ketika kalian merasa panas, kalian akan menghubungkan kipas angin ke sumber listrik. Baling-baling pada kipas angin sebelum dihubungkan ke arus listrik, maka baling-baling tersebut tidak bergerak dan tidak dapat menghasilkan angin. Setelah kalian hubungkan kipas angin dengan sumber listrik, baling-baling pada kipas angin akan berputar dan menghasilkan angin. Contoh gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari lainnya yakni ketika kalian menonton televisi. Ketika kalian menonton televisi, sebelum televisi dihubungkan ke sumber listrik, maka televisi tersebut tidak mengeluarkan suara dan juga warna. Setelah kalian hubungkan televisi dengan sumber listrik, maka televisi dapat mengeluarkan warna dan juga dapat mengeluarkan suara. Macam gaya yang selanjutnya yakni gaya yang keempat, yakni gaya gesek. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian tahu apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Ya, gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yakni ketika kalian menarik barang. Permukaan barang yang bergesekan dengan lantai akan menghasilkan gaya gesek. Contoh yang selanjutnya yakni ketika kalian mengendarai sepeda. Sepeda yang melaju dengan kencang, ketika kalian akan hentikan, maka kalian akan menarik gagang rem. Rem sepeda akan bergesekan dengan roda sehingga sepeda dapat berhenti. Macam gaya yang kelima yakni gaya gravitasi. Anak-anak, adakah di antara kalian tahu apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditemukan oleh Isaac Newton. Gaya gravitasi adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu buah jatuh dari atas pohon, buah tersebut akan jatuh ke atas permukaan tanah. Anak-anak, setelah kalian belajar tentang macam-macam gaya, sekarang ini kita akan belajar pengaruh gaya terhadap benda. Kira-kira apa sajakah pengaruh gaya terhadap benda? Ayo coba, adakah di antara kalian yang tahu apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Ya, jika kalian belum mengetahui, mari kita bersama-sama belajar mengetahui pengaruh gaya terhadap benda. Anak-anak, sebelum kita mengetahui pengaruh gaya terhadap benda, maka kita lihat gambar berikut ini. Gambar yang pertama yakni gambar apa ya anak-anak? Ya, tepat sekali. Gambar orang yang sedang mendorong meja. Gambar kedua, gambar apa ya anak-anak? Ya, gambar
ketika seorang anak sedang menghentikan bola yang menggelinding di atas permukaan tanah. Gambar yang ketiga, gambar apa ya anak-anak? Gambar seorang anak yang sedang mengayuh sepeda. Gambar yang keempat, gambar apa ya anak-anak? Gambar yang keempat yaitu mengurangi laju sepeda motor dengan cara mengerem sepeda motor. Gambar kelima, gambar apakah ya anak-anak? Gambar kelima yakni gambar ketika dua orang anak sedang memantulkan bola di atas lantai. Gambar terakhir yakni gambar yang keenam, yaitu gambar seorang yang sedang meremas botol minuman. Anak-anak, setelah kalian mengerti gambar, kira-kira pengaruh gaya apakah yang terjadi pada kegiatan tersebut? Adakah di antara kalian tahu dan berani menyebutkan? Iya. Jika kalian belum mengetahui, mari kita bersama-sama belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh gaya yang pertama yakni gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa saja ya anak-anak? Contoh gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mendorong meja. Meja yang awalnya diam setelah kalian kenai gaya dengan cara mendorong meja tersebut akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Contoh yang selanjutnya yaitu ketika kalian mendorong mobil mogok. Pada awalnya mobil tersebut berhenti dan tidak dapat berpindah tempat karena mogok. Setelah kalian kenai gaya, seperti halnya ketika kalian mendorong meja tadi, mobil tersebut yang awalnya diam, setelah kalian kenai gaya dengan mendorongnya, maka mobil tersebut dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh yang ketiga yaitu ketika kalian bermain sepak bola. Pada awalnya, bola diam dan berada di atas permukaan tanah. Setelah kalian kenai gaya, dengan cara bola tersebut kalian tendang, maka bola yang semula diam berada di permukaan tanah, bola tersebut akan menggelinding. Anak-anak, adakah di antara kalian tahu pengaruh gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak yang lainnya? Coba kalian ingat-ingat dan kalian amati kegiatan apa saja yang ada di sekitarmu tentang pengaruh gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contoh gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak yang lainnya yaitu pada kegiatan kalian melemparkan bola. Saat kalian diminta oleh guru kalian melemparkan bola, maka bola yang awalnya diam, ketika kalian pegang, bola tersebut akan bergerak setelah kalian lemparkan. Contoh dari pengaruh gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak yang lainnya, yaitu saat kalian bermain kelereng. Pada awalnya, kelereng akan diam. Ketika kelereng kalian pegang, lalu kalian kenai gaya dengan cara menyentilnya, maka kelereng yang awalnya diam setelah kalian kenai gaya, maka kelereng tersebut dapat bergerak. Anak-anak, kira-kira apalagi ya contoh gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak? Ya, tepat sekali. Kegiatan ini sering kalian lakukan, yaitu membuka dan juga menutup pintu. Pada awalnya, pintu dalam keadaan diam. Setelah kalian kenai gaya dengan cara mendorong pintu, maka pintu akan bergerak dan pintu tersebut akan membuka. Ketika kalian akan menutup pintu, maka pintu yang semula diam
kalian tarik, maka pintu tersebut juga akan bergerak. Anak-anak, contoh lain dari kegiatan gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Kira-kira apalagi ya anak-anak? Kegiatan ini mungkin sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun kalian tidak menyadarinya. Mari kita lihat contoh lain dari kegiatan pengaruh gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Nah, ketika kalian membantu orang tua kalian memindahkan pot bunga, pada awalnya pot bunga dalam keadaan diam. Setelah kalian kenai gaya dengan cara kalian mengangkat pot bunga tersebut, maka pot bunga tersebut yang awalnya diam akan bergerak setelah kalian kenai gaya. Contoh lainnya yaitu ketika kalian sebelum adanya pandemi, kalian mengadakan kerja bakti di sekolah. Ketika kalian mengadakan kerja bakti di sekolah, kalian melakukan kegiatan memindahkan kursi. Pada awalnya, kursi dalam keadaan diam. Kalian kenai gaya, baik itu kalian dorong ataupun kalian angkat, kursi yang awalnya diam maka akan bergerak setelah kalian kenai gaya. Nah, anak-anak, kegiatan tersebut merupakan kegiatan contoh dari gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Sebenarnya masih ada banyak lagi kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dari pengaruh gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Namun terkadang kalian tidak menyadarinya. Pengaruh gaya yang selanjutnya yaitu gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Kebalikan dari pengaruh gaya tadi, jika pengaruh gaya yang tadi yaitu mengubah benda diam menjadi benda bergerak. Kali ini kita belajar tentang mengubah gaya benda bergerak menjadi diam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam, yaitu contohnya yang pertama ketika kalian menghentikan bola. Bola pada awalnya menggelinding di tanah. Setelah menggelinding dan tepat berada di depan kalian, bola tersebut kalian hentikan dengan kaki. Bola yang awalnya bergerak akan diam setelah kalian hentikan menggunakan kaki kalian. Yang kedua, yakni ketika kalian mengendarai sepeda. Sepeda akan berjalan terus-menerus jika tidak kalian hentikan. Kalian dapat menghentikan laju sepeda dengan menarik gagang rem dengan kuat sehingga sepeda kalian dapat berhenti. Nah, anak-anak, kira-kira contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam, contohnya apa ya anak-anak? Mari kita lihat contoh gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam yang lainnya. Kegiatan ini sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam kegiatan menangkap bola. Saat pelajaran olahraga, kalian diminta oleh guru kalian untuk menangkap bola. Pada awalnya, bola tersebut bergerak. Bola bergerak setelah dikenai gaya oleh teman kalian. Bola akan melambung ke atas dalam posisi bergerak. Supaya dapat berhenti, maka kalian harus menangkap bola tersebut. Saat proses bola melambung dari atas, kemudian kalian tangkap, bola dalam keadaan bergerak. Setelah kalian tangkap, maka bola tersebut akan menjadi diam. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Anak-anak, mari kita lihat contoh dari gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam yang lainnya. Contohnya yaitu ketika kalian mematikan kipas angin. Saat udara panas, kalian biasanya menghidupkan kipas angin.
kipas angin setelah dinyalakan, maka baling-baling kipas akan bergerak memutar. Bergeraknya baling-baling kipas tersebut akan menimbulkan sirkulasi udara sehingga udara yang berada di dalam ruangan menjadi segar. Ketika kalian sudah merasa udara di ruangan kalian segar, maka kalian akan mematikan kipas tersebut. Pada awalnya, baling-baling kipas bergerak berputar. Setelah tidak dibutuhkan, kipas akan dimatikan dan baling-baling kipas akan berhenti. Pada kegiatan mematikan kipas angin juga merupakan contoh gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contoh gaya yang selanjutnya yaitu gaya dapat mempengaruhi cepat lambatnya suatu benda. Berikut ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari pengaruh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi lebih cepat. Contohnya yang pertama, kalian sedang mengikuti lomba mendayung. Pada awalnya, perahu akan bergerak pelan. Setelah kalian dayung semakin kuat, maka perahu akan berjalan semakin cepat. Contoh yang kedua yaitu ketika kalian mengikuti lomba balap sepeda. Ketika sepeda akan mencapai garis finish, kalian akan memacu sepeda menjadi semakin kuat sehingga laju sepeda akan bergerak semakin cepat. Contoh yang ketiga yakni ketika kalian mengikuti lomba lari. Ketika kalian mengikuti lomba lari, sebelum mencapai garis finish, kalian akan memacu lari kalian untuk semakin cepat supaya kalian dapat menjadi juara. Hal tersebut membuat kalian yang awalnya lari pelan, maka akan bergerak lari semakin cepat. Contoh yang selanjutnya yakni gaya dapat mempengaruhi cepat lambatnya suatu benda. Contoh pengaruh gaya mempengaruhi benda bergerak semakin lambat yakni ketika kalian mengurangi kecepatan saat bersepeda, lari, maupun ketika mengendarai sepeda motor ataupun mobil. Contoh gaya yang selanjutnya yaitu gaya dapat mengubah arah benda. Contoh gaya dapat mengubah arah benda dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ketika kalian memantulkan bola bersama teman kalian. Pada awalnya bola berada tepat di depanmu, lalu kamu pantulkan ke lantai, maka bola tersebut akan menuju ke arah temanmu. Setelah bola berada di depan temanmu, akan dipantulkan lagi ke arah lantai, maka bola akan memantul ke arah kalian. Dalam kegiatan tersebut, maka arah bola dapat berubah. Contoh yang kedua yaitu melambungkan bola ke atas lalu dipukul ke depan. Bola yang kalian pegang pada awalnya kalian lambungkan ke atas, maka arah bola tersebut menuju ke atas. Setelah bola berada di posisi atas, kalian pukul bola tersebut ke arah depan, maka arah bola yang semula ke atas akan berubah menjadi ke arah depan. Contoh yang ketiga yaitu ketika kalian menaiki sepeda. Jalanan tidak selalu lurus, maka dari itu kalian perlu juga membelokkan arah sepeda kalian mengikuti alur jalan yang ada. Pada kegiatan tersebut, sepeda yang awalnya berjalan lurus akan berubah arah setelah dibelokkan. Contoh pengaruh gaya dapat mengubah arah benda yang lainnya yaitu kalian memantulkan bola kasti dari arah lawan.
Bola yang berasal dari arah lawan menuju ke arahmu akan kamu pukul menuju ke arah lawanmu kembali yang berada di depanmu. Bola tersebut berubah arahnya dari sampingmu akan berubah arah menuju ke depan kalian. Contoh yang selanjutnya yaitu memantulkan bola tenis dari lawan. Bola tenis yang awalnya berada tepat di depan lawanmu akan dipantulkan ke lantai. Setelah bola tersebut memantul, akan kamu pukul kembali ke arah temanmu. Pada kegiatan tersebut terjadi perubahan arah. Terjadi perubahan arah bola dari arah temanmu menuju arahmu dan dari arahmu menuju ke arah temanmu. Contoh yang selanjutnya yakni menghalau bola. Seorang penjaga gawang akan menghalau bola yang menuju ke arahnya. Bola tersebut akan dijauhkan dengan cara menghalau dari arah gawang. Contoh pengaruh gaya yang selanjutnya yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Kira-kira apa saja ya anak-anak? Contoh gaya dapat mengubah bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengaruh gaya dapat mengubah benda dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pada kegiatan membuat kerajinan gerabah. Pada awalnya, gerabah ini berbentuk gumpalan tanah. Setelah kalian bentuk dan kalian kenai gaya, maka tanah yang berbentuk gumpalan akan berbentuk sesuai dengan bentuk yang telah kalian inginkan. Yang kedua, yakni kegiatan meremas botol minuman. Botol minuman yang awalnya tidak penyok setelah kalian remas, maka bentuk dari botol minuman tersebut akan berubah menjadi penyok. Contoh yang ketiga yakni kegiatan meremas kertas. Kertas sebelum kalian kenai gaya akan berbentuk lembaran. Akan tetapi setelah kalian kenai gaya dengan cara kalian meremas kertas tersebut, kertas yang berbentuk lembaran, kertas akan berbentuk gumpalan menyerupai bola. Contoh pengaruh gaya yang selanjutnya yaitu contoh pengaruh gaya dapat mengubah bentuk benda yang selanjutnya yaitu badan mobil penyok ketika terbentur atau mengalami kecelakaan. Sebelum terjadinya benturan, badan mobil akan berbentuk sempurna. Akan tetapi setelah mobil tersebut mengalami benturan, badan mobil tersebut akan berubah penyok seperti halnya pada gambar. Contoh yang lainnya yaitu telur ayam berbentuk tidak beraturan ketika pecah. Sebelum pecah dan sebelum dikenai gaya, telur ayam berbentuk bulat. Setelah kalian kenai gaya, maka telur ayam tersebut akan berbentuk tidak beraturan karena pecah. Contoh pengaruh gaya dapat mengubah bentuk benda selanjutnya yaitu ketika kalian membentuk benda dari plastisin. Pada awalnya plastisin berbentuk kotak ataupun bulat. Setelah kalian kenai gaya dengan cara membentuk plastisin tersebut sesuai dengan bentuk benda yang kalian inginkan, maka bentuk plastisin akan berubah sebelum dan sesudah kalian kenai gaya. Contoh yang selanjutnya yaitu menggunting kertas. Pada awalnya kertas akan berbentuk kotak. Setelah kalian gunting, maka kertas akan berbentuk sesuai dengan keinginan kalian.
Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti dan juga menyaksikan video berikut dengan baik. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun, menghindari mobilitas, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga tetap makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.